Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bersifat homogen. Artinya, dalam campuran tersebut, zat yang terlarut, zat yang dicampur tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat disaring, di mana suatu larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Pada gambar di samping merupakan contoh dari larutan. Pada larutan ini terdiri dari dua zat, yaitu zat pelarut dan zat terlarut, di mana zat pelarut umumnya berupa air, sedangkan zat terlarut minimum ada satu zat terlarut pada larutan. Pada larutan ini hanya ada satu zat terlarut. Ada tiga jenis larutan. Yang pertama ada larutan cair, larutan padat, dan larutan gas. Contoh dari larutan cair seperti larutan garam dan larutan gula. Contoh dari larutan padat seperti emas dan perak. Contoh dari larutan gas seperti udara. Berdasarkan konsep daya hantar listrik, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit terdiri dari dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah zat yang dalam air akan terurai seluruhnya menjadi ion-ion, atau dapat dikatakan terionisasi secara sempurna, sehingga dapat menghantarkan listrik, karena terdiri dari senyawa ion atau kovalen polar. Contoh dari reaksi kimianya, di sini ada NaCl, natrium klorida. Apabila natrium klorida ini kita larutkan ke dalam air dan terlarut secara sempurna, maka di dalam air akan terpecah ion kation berupa Na+, dan ion anion berupa Cl-. Di sini ada CH3COOH berupa asam asetat yang apabila dilarutkan ke dalam air maka akan membentuk ion anion berupa CH3COOH dan ion kation berupa H+. Yang kedua, larutan elektrolit lemah adalah zat yang dalam air tidak seluruhnya terurai menjadi ion-ion, atau dapat dikatakan terionisasi secara sebagian, hanya sebagian, sehingga tidak dapat mengeluarkan listrik karena terdiri dari senyawa organik atau kovalen dan polar. Contoh dari reaksi kimianya ada C12H22O11. Ini merupakan sukrosa. Apabila sukrosa ini dilarutkan ke dalam air, maka molekul dari sukrosa tersebut tidak akan terurai menjadi ion, tetapi hanya berubah wujud dari padat menjadi larutan. Hanya molekul-molekulnya yang tetap tidak berubah, yaitu molekul C12H22O11. Begitupun juga dengan CH3OH metanol. Hanya molekul-molekul dari metanol ini tetap tidak akan terurai menjadi ion. Molekulnya berupa CH3OH. Larutan non-elektrolit. Larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik yang terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air, namun tidak terurai menjadi ion, atau tidak terionisasi, atau tidak mengalami ionisasi.
Contoh dari reaksi kimianya ada C6H12O6. Ini berupa glukosa, di mana sama dengan larutan elektrolit lemah. C6H12O6 apabila jika dilarutkan ke dalam air, maka molekul dari glukosa ini tidak akan terurai menjadi ion, tetapi hanya berubah wujud dari padat menjadi larutan. Molekul-molekulnya tetap, yaitu berupa C6H12O6. Apabila kita ingin menguji suatu zat, kita akan menggunakan alat ini. Alat ini kita masukkan larutan ke dalam sebuah wadah, kemudian kita gunakan elektroda, dua buah elektroda 1, elektroda 2. Kemudian di sini ada lampu. Apabila kita mau menguji larutan elektrolit, maka lampu akan menyala dan terbentuk gelembung, atau bisa salah satunya hanya lampu saja yang menyala atau juga terbentuk gelembung saja. Dan apabila tidak terbentuk gelembung dan juga lampu tidak menyala, maka larutan yang ada di sini merupakan larutan non-elektrolit. Perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit memiliki ciri-ciri yaitu dapat menghantarkan listrik, memiliki derajat ionisasi yang berkisar antara alfa kurang dari 0 lebih dari sama dengan 1. Jika dinyalakan uji daya hantar listrik, terdapat banyak gelembung gas yang dihasilkan sehingga lampu dapat menyala. Penghantar listrik yang baik, derajat ionisasi sama dengan 1 atau mendekati 1. Contoh dari elektrolit kuat berupa asam kuat yaitu HCl, H2SO4, H3PO4, berupa asam klorida, asam sulfat, dan asam fosfat. Berupa basa kuat berupa NaOH, natrium hidroksida, dan MgOH2, magnesium hidroksida. Larutan non-elektrolit memiliki ciri-ciri tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak terionisasi, memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 0 karena tidak mengalami ionisasi, tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda karena tidak dapat menghantarkan listrik. Derajat ionisasi sama dengan 0. Contoh dari elektrolit lemah yaitu larutan gula, larutan alkohol, dan larutan urea. Di sini ada dari derajat ionisasi ini, di mana alfa merupakan lambang dari derajat ionisasi atau disosiasi yang berfungsi untuk mengetahui kekuatan larutan elektrolit. Derajat ionisasi adalah parameter larutan elektrolit di mana secara matematis nilainya adalah perbandingan jumlah mol dari zat yang terionisasi dengan zat molekular. Secara matematis dapat dituliskan alfa sama dengan jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol molekular di mana harga alfa, jika alfa sama dengan 1, merupakan larutan elektrolit karena terionisasi secara sempurna. Jika harga alfa kurang dari 0, lebih besar dari 1, merupakan larutan elektrolit lemah karena terionisasi secara sebagian. Dan jika harga alfa sama dengan 0,
larutan tidak mengalami ionisasi dan bersifat non-elektrolit. Contoh soal. Yang pertama, di sini ada bila diketahui suatu reaksi sebagai berikut: CH3 COOH ini merupakan asam asetat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan membentuk ion anion berupa CH3COO- dan yang ion berupa H+. Dari reaksi di atas, tentukan derajat ionisasi apabila mula-mula 2 mol asam asetat dilarutkan ke dalam air dan menghasilkan ion H+ sebanyak 0,5 mol. Kita jawab, CH3COOH yang terurai adalah 1 dibagi 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5 mol. Derajat ionisasinya adalah alfa sama dengan jumlah mol CH3COOH yang terurai dibagi jumlah mol CH3COOH mula-mula sama dengan 0,5 mol dibagi 2 mol sama dengan 0,25 mol. Jadi harga dari derajat ionisasinya adalah 0,25 mol. Yang kedua, sebanyak 48,5 gram senyawa H3PO4 dilarutkan ke dalam 1 liter air. Pada saat sebilang, senyawa H3PO4 tersisa sebanyak 24,25 gram. Berapakah harga derajat ionisasi larutan tersebut? Jika diketahui ARP sama dengan K1, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Maka kita jawab, diketahui mol H3PO4 mula-mula sama dengan gram dibagi ml sama dengan 48,5 dibagi 98 sama dengan 0,494 mol. Yang kedua, mol H3PO4 sisa sama dengan gram dibagi ml sama dengan 24,5 dibagi 98 sama dengan 0,25 mol. Jumlah mol bisa terurai sama dengan jumlah mol zat mula dikurangi mol zat sisa sama dengan sama dengan 0,49 dikurangi 0,25 sama dengan 0,24 mol. Mencari harga alfa, alfa sama dengan jumlah mol CH3COOH yang terurai dibagi jumlah mol CH3COOH mula-mula sama dengan 0,24 dibagi 0,49, hasilnya 0,5 mol. Terima kasih, cukup sampai di sini pembahasan dari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.